Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa hadana ila sirati binuril huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Hadirin beserta hadirat jemaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita bersama-sama senantiasa takwa Allah. Karena modal takwa inilah modal yang sangat penting bagi kita. Dan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, kualitas kemanusiaan kita bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah perjanjian abadi yang pada awal mula kejadian manusia diperjelaskan kepada kita seperti tertera di dalam Al-Quran, bahwa makhluk beragama dengan ketaatan optimal pernah diperjanjikan untuk dijelmakan di dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istilah agama yang bermakna bahwa A itu artinya tidak, gama kocar kacir yang bermakna bahwa orang yang beragama itu menginginkan hidup yang teratur, yang tidak kocar kacir, betul-betul diperjanjikan ketika itu di hadapan manusia oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman ketika itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya bahwa bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Ya, kami bersaksi, kami lakukan demikian itu. Yang pada intinya antaqulu yaumal qiyamah, bahwa pada hari kiamat yang akan datang tidak terjadi inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya Bani Adam adalah lengah. Hadirin yang saya muliakan, bahwa dalam kehidupan ini diperjanjikan kepada kita sudah di awal-awal kehidupan bahwa Tuhan alam semesta ini adalah Allah. Dan janin kita di rahim ibu pun ketika di awal kejadian di proses itu sudah menyaksikan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Jadi kita ini terikat dengan perjanjian itu. Dan memang agama ini adalah misak. Agama itu adalah perjanjian. Oleh karena itu alhamdulillah, tatkala kita berpuasa, masing-masing kita di awal puasa itu sebetulnya sejak awal berpuasa diingatkan untuk menjadi manusia yang meningkat takwanya, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang meningkat takwa kepada Allah, yang lolos ketakwaan yang meningkat itu paling tidak di akhir Ramadan.
Alhamdulillah kita semuanya sudah selesai Ramadan dan kita sudah masuk Idul Fitri bersama-sama, dan tentunya yang kita ingat adalah perjanjian ini. Dan dalam perjanjian, kenapa dari awal-awal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dalam catatan sejarah kita pernah terjadi bahwa Nabi Adam yang di awal-awal itu sudah dicipta oleh Allah dan berdomisili di surga, masih ada tergoda oleh godaan iblis ketika itu, di mana iblis menggoda Nabi Adam untuk tidak memakan. Bukankah di surga ini sudah lengkap semuanya? Tapi saya ingin memberikan saran kepada Anda, ada loh buah yang layak dicoba untuk Anda makan. Dan ternyata buah itu adalah buah al-khuldi. Karena berbagai cara siasat iblis, maka Nabi Adam tergoda ketika itu untuk memakannya. Dan dengan tentunya memakan itu ada sesuatu yang berupa sanksi Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika itu. Nah, perjanjian itu yang paling penting bagi kita adalah perjanjian yang terkait dengan pentingnya kita beridul fitri dan kembali kepada hakikat apa Idul Fitri itu. Hadirin beserta hadirat yang saya muliakan, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kefitrahan manusia itu bermakna bahwa fitrah itu adalah memiliki arti asal kejadian, bawaan sejak lahir, jati diri. Sehingga manusia yang dikatakan fitrah itu adalah manusia yang teringat lagi aktivitasnya ke awal kejadian mereka. Awal kejadian kita adalah ahli surga. Pak Adam adalah penghuni surga yang layak menghuni surga ketika itu, asalkan dengan catatan tidak melakukan larangan-larangan, sehingga kapanpun kita akan bisa menghuni surga. Tatkala kita berpuasa, alhamdulillah kita diingatkan bahwa besok kita yang ada sekarang ini di dunia ini, kalau amal-amalnya baik dan kita kembali ke suci, kembali ke awal kejadian, maka kita semuanya berhak menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anak, istri, keluarga kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, bahwa realisasi kehidupan beragama yang bertuhan Allah itu, yang intinya adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, itu sudah diperjanjikan sejak awal kejadian umat manusia itu. Nah, namun bagaimana realisasi selanjutnya? Ya, yang pertama-tama melakukan ada kekurangan ketika itu, kekhilafan ketika itu adalah bapak kita, Bapak Adam, yang dengan godaan iblis, Pak Adam akhirnya diusir oleh Allah, diturunkan oleh Allah bersama Ibu Hawa ke dunia yang ada ini. Tentunya dengan adanya Pak Adam turun ke dunia seperti ini, syariat terrealisasi sebagaimana yang sekarang ini. Hadirin, kenapa Pak Adam menjadi turun ke dunia ini, dan apa sebab utamanya? Seperti kita maklum bahwa Nabi Adam sebetulnya di awal-awal sudah diperintah oleh Allah. Diperintah untuk apa? Untuk taat kepada Allah, enak-enak saja di surga, ya, nikmati surga, menjalani surga, dan seterusnya. Namun godaan iblislah yang menjadikan beliau turun ke dunia sesuai dengan ungkapan ayat, walaqad ahidna ila Adam min qabli fanasiyah walam tajid lahu asma. Dan sungguh telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa atas perintah itu, dan tidak lama kemudian didapati padanya kelemahan kemauan yang kuat. Nah, ketika itu Pak Adam tergoda
Dan dari godaan itulah maka Pak Adam beserta Ibu Hawa diturunkan ke bumi ini. Pada dasarnya kalau kita lihat bahwa kita ini semua adalah calon penghuni surga. Dan di surga itu intinya adalah ada ungkapan cinta kasih. Ya, untuk berada sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi yang seperti itu sudah barang tentu kepada kita diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas penting, dan di antara aktivitas itu adalah melakukan ketakwaan, yaitu dalam bentuk tambahnya taat, dan selain tambahnya taat melakukan apa? Mohon ampun dan diampuni kemudian dosa-dosa kita. Jadi hakikat daripada Idul Fitri sebetulnya adalah kembali kita kepada ketaatan yang optimal, yang unggul, sehingga layak kita menjadi penghuni surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berhari raya, tentu saja berhari raya itu senang rasanya, bergembira kita, bertakbir kita, ya kadang-kadang takbir keliling kita, pakaian pun pakaian baru, ya senang kita, segar kita. Namun inti daripada itu semuanya pada dasarnya sebetulnya bukan pada pakaian baru kita, bukan pakaian hebat dan yang masih baru beli dari kita, tapi lebih dari itu adalah pada ke arah tambahnya rasa taat dan diampuninya dosa-dosa kita. Dari itu ada ungkapan dari syair bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Walaisal aid liman tajammala bil libasi wal markub, innamal aid liman ghufira lahu dzunub. Bahwa bukanlah Idul Fitri itu adalah liman labisal jadid, bagi orang yang berpakaian baru saja. Tapi innamal aid, bahwasanya Idul Fitri itu liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang tambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah Id itu liman tajammala bil libasi wal markub, bagi orang yang memperganteng, mempercantik, memperbagus ya dengan pakaian dan kendaraan baru. Ya, innamal aid liman ghufira lahu dzunub, bahwasanya Idul Fitri itu adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Hadirin yang saya muliakan, ini bukan berarti bahwa baju baru tidak boleh. Masing-masing kita suka baju baru, saya pun juga senang baju baru itu. Tapi hakikat yang inti sebetulnya adalah yang menuju kepada Allah. Panjenengan dengan saya besok masih diberi janji oleh Allah. Kalau di dunia ini banyak tidak dituruti kemauan kita karena disimpan untuk akhirat. Tapi di akhirat semua yang kita mau dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya bahwa kita bersiap-siap menuju akhirat. Bahwa di akhirat itu adalah kehidupan inti yang sebenarnya yang disiapkan bagi kita, ya, dari melaksanakan amal-amal di dunia yang ada sekarang ini. Hadirin yang saya muliakan, dengan demikian maka melakukan amalia-amalia penting. Ya, tatkala kita di bulan puasa, amalia-amalia penting itu mohon tidak berhenti ketika puasa saja, melainkan dilanjutkan di 11 bulan berikutnya. Amal-amal sholat tepat waktu, qobliyah, ba'diyah, baca Al-Quran, dan amalia-amalia sedekah, mari teruskan kita setelah lepas hari raya ini. Karena hakikat daripada puasa kita yang sudah kita jalani adalah mengarah kepada kehidupan akhirat, tapi dengan tidak melupakan kehidupan dunia yang ada ini. Dengan demikian maka kalau kita berbicara mengenai hakikat Idul Fitri adalah kembalinya kita kepada kehidupan semula yang disiapkan oleh Allah, kepada kehidupan yang suci, kehidupan yang dilihat tatkala kita berada bersama yang lain, kita rukun keadaannya. Tatkala bersama yang lain siap kita bersatu hati, karena yang ada
di sebelah-sebelah kita itu pada umumnya adalah saudara-saudara muslim. Kepada yang sepuh kita beri hormat, kepada yang muda kita santuni, kita senangi, kita cium bahkan anak cucu kita. Dan kepada pihak lain kita ini sesama muslim adalah bersaudara. Tentunya dengan demikian kita ini benar-benar menjadi orang yang berhari raya Idul Fitri, yang hari raya kita kembali benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kekhilafan kita, kekhilafan kepada Allah, kita mohonkan istighfar dan ampunan kepada Allah. Dan kekhilafan kepada sesama kita tempuh dengan cara bersilaturahim, salim kanan, salim kiri, kita saling bersepakat, kita sesama muslim, kita senyum dan kita senang serta berbahagia. Mari hadirin yang saya muliakan, menjalani kehidupan Idul Fitri ini, mari benar-benar kita senangkan diri. Ya, senangkan diri, bersilaturahim, jangan sampai lupa kalau ada kenangan yang layak diabadikan, difotokah kita, ya, atau ya bersantai senangkah kita, abadikan itu supaya menjadi kenangan kita yang mengantar kepada ketakwaan kepada Allah, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ishrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha alul khairat wattanibu 'anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin beserta hadirat jemaah Jumat rahimakumullah. Mari ketika kita sudah berada di suasana hari raya, ya, selalulah ingat bahwa hidup itu juga perlu rasa senang. Ketika hari raya, mari yang kemarin biasa merengut, kurangilah merengut itu. Ganti dengan rasa senang. Salim kanan, salim kiri, silaturahim kita. Dan ingatlah bahwa orang yang sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolat, berzakat, berpuasa dan menunaikan amal-amal, mereka memiliki peluang untuk masuk surga. Karena kondisinya demikian, mari lakukan amalia-amalia surga menjadi amal seharian kita selepas hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waradallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin li ashritil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat waghfirid dunubi wal khati'at Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر من يؤذينا بجودك وكرمك استجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يولدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر